nggak menceritakan masa lalu saya. Di sini saya mau menceritakan hasil yang saya dapatkan di MCI. Saya bergabung di MCI itu pada tahun 2010 sampai sekarang. Awal saya jalankan di sini, saya punya impian. Salah satunya adalah saya ingin jadi orang kaya. Saya sudah bosan jadi orang susah. Saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi orang sukses, dan saya ingin membagikan orang tua saya. Itu impian, bukan keinginan. Impian harus saya wujudkan. Oke, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu di sini Anda bisa rendahkan hati, karena di sini saya mau bicarakan hasil. Saat ini Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan keadaan yang namanya passive income. Saya sebagai salah satu top income di seluruh MLM di Indonesia. Income saya miliaran Bapak Ibu. Setiap bulan. Bapak Ibu bisa bandingkan saya, dulu saya gagap Bapak Ibu. Udah gagap nggak percaya diri. Sekarang saya bisa berani ngomong di depan Anda, di depan ribuan orang saat waktu itu di Victory Seminar. Ini ada prosesnya. Jadi di sini saya nggak mendapatkan, tidak hanya mendapatkan hasil saja, tapi ada pengembangan diri yang sangat luar biasa sekali. Ya, peningkatannya itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Saat ini saya berada di dalam keadaan passive income. Passive income itu uang yang kerja buat saya. Apapun yang saya lakukan, uang masuk ke rekening saya Bapak Ibu. Uang masuk ke rekening saya. Apapun yang saya lakukan. Saat ini yang saya lakukan, yang tujuan saya untuk saya membangun bisnis MCI itu bukan uang lagi. Yang saya cari itu bukan uang lagi. Saya jalankan di sini itu adalah untuk pelayanan betul. Betul. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Makanya kenapa saya mau terus, saya mau mengadakan training, saya mau melatih Anda semua. Untuk Anda yang serius, saya mau melatih Anda, mau mengajak Anda. Ini loh, ada contohnya. Ini loh, ada buktinya. Saya bisa aja loh memilih. Setelah saya passive income, saya diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Bisa kan? Bisa banget Bapak Ibu. Bisa banget. Itu apa ya? Saya bisa masuk dalam zona nyaman. Bisa sekali. Nyaman sekali Bapak Ibu. Anda income miliaran, passive income. Anda bisa beli apa aja, Anda bisa pergi kemana aja. Enak gak Bapak Ibu? Enak, itu masuk zona nyaman. Tapi saya bilang hidup bukan hanya untuk mencari uang aja. Hidup adalah pelayanan Bapak Ibu. Saat ini saya pelayanan, betul. Saya kalau ketemu orang, kalau dia mau serius saya bantu, betul-betul. Saya nggak lihat latar belakang dia. Mau dia pengusaha, mau dia tukang sampah, saya pasti bantu. Saya pasti bantu Bapak Ibu. Itulah yang tadi Pak Sumarto bilang, saya jalan di sini saya pakai hati. Saya udah nggak bicara uang lagi. Karena apa yang Tuhan sudah kasih buat saya, apa yang bisnis ini sudah kasih buat saya, udah lebih dari cukup buat saya. Saya bilang ini udah cukup. Antara penghasilan sama pengeluaran saya beda jauh Bapak Ibu. Saya setiap bulan ya, saya bisa belikan istri saya tas Hermes. Itu tas impian semua wanita, betul? Ada yang harga 1 juta sampai miliaran Bapak Ibu. Saya beli itu ada sekitar 8 tas Hermes buat istri saya. Saya seneng jam. Dulu saya pakai jam cuman ya merek Casio, Alexander Christie. Sekarang saya belinya Rolex. Itu 230 juta saya belinya semuanya. Ya, Anda bisa bayangkan posisi saya seperti apa, dan saya mau menjalankan di sini, dan saya mau melakukan yang namanya pelayanan Bapak Ibu lewat bisnis ini. Oke, dan ini hasil-hasil saya yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura itu pada 3 tahun yang lalu, pada tahun 2012. Itu pertama kalinya saya bisa ke luar negeri, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau ke luar negeri aja, itu saya nggak bisa. Orang lain bilang, mungkin bilangnya seperti ini ya, ke Singapura aja. Gue mah udah biasa kalau ke Singapura. Buat orang lain sudah biasa, mungkin bolak-balik kayak naik angkot. Buat saya ke Singapura itu pencapaian yang luar biasa. Bapak Ibu, itu luar biasa sekali ke Singapura. Ini saya senang sekali. Saat itu pada tahun 2012 MCI mengadakan trip jalan-jalan ke luar negeri itu ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Nah ini salah satunya saya foto di sini. Lihat, orang yang pertama kali jalan-jalan ke luar negeri ini kayak orang Cooper, bener gak? Kayak orang kampungan. Ini cuma air aja saya begini, ya. Nah seperti itu. Saya masih cupu sekali Bapak Ibu pada tahun 2012. Gak apa-apa, cupu-cupu tapi bisa menghasilkan gitu kan. Cupu-cupu masih income ya. Dan di sini juga saya bersyukur saya bisa mengajak orang tua saya. Orang tua saya juga pertama kalinya jalan-jalan ke luar negeri. Anda bisa bayangkan orang tua Anda belum pernah ke luar negeri, dan Anda ajak orang tua Anda ke luar negeri, itu Anda lihat deh mukanya dia, itu senyumnya bahagia. Ya. Saya akan lakukan 10 kali lipat untuk bisa melihat senyum orang tua saya. Kalau saya ya, saya berharap Anda juga bisa.
Saya akan bayar harganya 10 kali lipat untuk melihat orang tua saya itu tersenyum bahagia. Orang boleh hina saya, tapi orang nggak boleh menghina orang tua saya. Nggak boleh Bapak Ibu, pantang. Ya, harga diri. Nah, ini kita ke US waktu itu Universal Studio. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang Bapak Ibu, saya udah sekitar belasan negara, sampai saya lupa ya, saya bisa foto-foto saya lupa, saya udah belasan negara. Saya udah kunjungin hanya dalam waktu 3 tahun aja. Dari mana? Dari bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya, silakan. Jadi Bapak Ibu kalau punya traveling, sama seperti saya hobinya traveling. Saya pengen ngelihat dunia luar itu seperti apa. Jangan, kalau dulu ya saya, sebelum saya sukses ya, itu saya kalau jalan-jalan itu paling PBB. Atau PBB? Puncak, Bandung, Bogor. Itu aja, Puncak, Bandung, Bogor. Nah kalau sekarang beda Bapak Ibu PBB-nya. Prancis, Belanda, Belgia. Oh, jalan-jalan seperti itu ya. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu, saya baru pulang dari Korea. Nah, sekarang saya udah juga, kalau saya mau jalan-jalan ke luar negeri, saya udah nggak lihat. Mau low season kayak atau high season, saya udah nggak lihat. Mau low, mau high, udah nggak lihat. Pokoknya kalau saya mau pergi, ya udah saya beli, saya jalan. Gitu aja. Oh, ngeri ya? Oh, ngeri ya? Itulah keadaan passive income. Ada mau, Bapak Ibu? Kalau saya bisa, pasti Anda juga bisa. Ya. Nah ini saya baru dari Korea, saya ngajak keluarga saya. Ya ini mertua saya. Oh country dia, gayanya cowboy. Dan ini juga hobi salah satu hobi saya senang mobil. Dulu waktu saya zaman susah, saya suka memang saya suka mobil, tapi saya nggak bisa beli mobil. Jadi saya senang mobil, saya beli majalah atau tabloid, saya robek, saya tempel di buku saya atau saya bisa tempel di tembok yang bisa saya lihat gitu. Saya bilang ini harus terjadi, bukan keinginan, harus terjadi. Nah terbukti lewat bisnis ini saya bisa membeli beberapa mobil. Yang paling kanan ini mobil Lexus buat keluarga jalan-jalan. Nah ini BMW seri 6, ini impian saya sejak dulu, ini impian saya harus terjadi. Impian BMW seri 6, ini mobil yang nggak boleh dipakai oleh siapapun. Sopir istri saya nggak boleh pakai. Ini mobil khusus saya yang nyetir, saya bawa. Saya kalau kemana-mana, kalau lagi mau pakai, ya saya bawa ini. Nah ini saya baru beli, ini sekitar bulan 7 tahun ini saya beli Mercy. Ini harganya 2,2 miliar Bapak Ibu. Mercy-nya S-Class. Biasanya kalau yang beli S-Class ini kebanyakan orang tua, yang pengusaha yang sudah zaman dulu, yang punya pabrik. Saya datang ke Mercy, salesnya namanya Pak Jonas. Pak Jonas itu tanya sama saya, Pak Leo mau beli Mercy yang tipe apa? Biasanya orang kalau dalam ke Mercy, anak muda biasanya belinya yang tipe C atau tipe E. Saya bilang saya mau lihat yang saya mau lihat yang S. Oh ya? Iya. Sampai sales Mercy aja nggak percaya kalau saya bisa beli yang S. Gitu. S-Class harganya 2,2 miliar Bapak Ibu. Dan ini saya senang. Ya ini hobi saya. Saya yakin hobi Anda, kalau Anda bisa jalan di sini dengan serius, ada hasil, Anda juga bisa menyalurkan hobi Anda. Ya. Ini saya niat banget, ini saya foto ya. Saya di studio, ruangan besar, mobil saya, 3 mobil saya masukin ke dalam. Itu niat banget Bapak Ibu. Nah ini kan, keren nggak Bapak Ibu? Orang biasa kalau foto sama mobil ini, itu makin ganteng Bapak Ibu. Kegantengannya naik 10 kali lipat Bapak Ibu. Ya. Cewek yang biasa aja, kalau foto bareng ini, itu kecantikannya naik 10 kali lipat. Keren. Ya. Nah ini juga. Pokoknya keren aja deh Bapak Ibu ya, soalnya belakangnya mobil. Pokoknya apa aja keren. Dan ini juga, ini rumah impian saya. Puji Tuhan, kalau di sini saya bisa mewujudkan rumah impian saya. Dulu saya orangnya kontraktor. Kalau kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Dan sempit rumah kontrakan saya, kecil. Nah, saya punya impian, saya pengen punya rumah yang besar. Nah, lewat di sini saya bisa punya rumah. Ini saya beli tahun lalu. Ini luas tanahnya 660 meter. Saya dibuat tinggi. Luas bangunannya itu sekitar 1.200 meter, Bapak Ibu. Di dalamnya ada fasilitas kolam renang, ada ruang meeting nanti saya buat, ruang pertemuan, ada meja biliar. Saya senang biliar. Ya, dan juga ada ruang audio. Saya senang dengerin audio. Jadi nanti saya bikin ruangan, itu ruangan audio khusus, dan nanti juga ada mini bioskop. Saya senang bioskop juga, saya senang nonton. Ya, nanti di dalam ini banyak fasilitas. Saya suka sekali. Ini rumah impian saya. Dan puji Tuhan juga lewat bisnis ini saya bisa menikah dengan diri sendiri. Waktu saya masih kecil,
Saya melihat orang tua saya berantem gara-gara uang. Waktu itu saya punya prinsip, Bapak Ibu. Saya bilang, kalau nanti saya mau menikah, saya harus sukses dulu, saya harus kaya dulu, saya harus punya pekerjaan yang bagus dulu, baru saya menikah. Kalau saya nggak sukses, kalau saya masih susah, saya nggak akan menikah. Jadi bujang lapuk, Bapak Ibu. Ya, untungnya lewat bisnis ini, saya bisa menikah dengan biaya sendiri. Ya, sekarang saya sudah punya seorang anak, lagi planning mau bikin anak kedua. Dan ini saya menikah dengan biaya sendiri. Ini saya sewa gedung itu di Luxus. Tempat kemarin saya mengadakan Victory Seminar. Boleh katakan sekali lagi saya ikut Victory Seminar? Tuh, Anda lihat ya, luas kan? Ruangannya, ruang khusus itu saya pakai untuk menikah. Bapak Ibu, di sini orang-orang atau saudara-saudara saya, saudara-saudara orang tua dari orang tua yang menghina saya dulu, yang meremehkan, yang mengejek dulunya. Lu kalau udah miskin, nggak mungkin lu bisa jadi orang kaya. Udah miskin, lu miskin aja. Dulu orang tua saya, kalau ngomong bener aja, itu suka disalah-salahin. Biasa kalau orang susah, digituin. Kalau orang kaya, ngomong salah, dibener-benerin. Bener gak kalau itu? Itu kejadian loh di keluarga saya. Kita orang susah, ngomong bener, disalah-salahin. Orang kaya, ngomong salah, dibener-benerin. Itu gak enak banget, Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang susah, kalau kita susah ya, apapun yang kita lakukan, pokoknya ada aja orang komplain, ada aja orang kayaknya nggak suka sama kita. Dan itu saya nggak mau, saya harus kuat, saya harus masa lalu saya harus masa lalu saya nggak bisa ubah, saya bisa masa depan saya bisa ubah dari sekarang. Gitu. Jadi saya harus ubah masa depan saya. Saya nggak mau masa depan saya itu seperti masa lalu saya. Saya ubah. Di sini saya undang saudara-saudara saya yang menghina orang tua saya undang dan mereka kaget, Bapak Ibu. Dia bilang, wih hebat ya sekarang anak kamu ya. Bikin acara pernikahan sebesar ini pasti mahal ya harganya ya. Terus ada saudara gue yang bilang, wah hebat sekarang anak kamu sudah sukses. Wah pasti kamu sebagai orang tua senang ya. Bapak Ibu, orang tua saya diomongin seperti itu, Bapak Ibu. Itu senangnya luar biasa, Bapak Ibu. Dulu yang suka diremehkan, yang sering diremehkan, itu terbayar, Bapak Ibu, di acara seperti itu. Jadi ini acara pernikahan. Bukan hanya acara bahagia antara saya dan istri saya, tapi acara kebahagiaan untuk orang tua saya juga. Lewat acara seperti ini, harkat derajat martabat orang tua saya naik. Sampai sekarang, Bapak Ibu, sudah tidak ada orang tua saya, sudah tidak ada orang yang mengejek, menghina orang tua saya. Ya, lewat bisnis ini kita bisa mengangkat derajat martabat orang tua. Saya sangat bersyukur jalankan bisnis ini. Nah ini buat Bapak Ibu ya, saya undang sekitar 1.100 orang dengan biaya sendiri dari bisnis ini. Dan ini Bapak Ibu, saat acara tersebut orang tua saya menghampiri saya sambil matanya berkaca-kaca. Dia mengatakan kepada saya, dibilang begini, Leo, Papa Mama bangga sama Leo. Papa Mama sudah mengangkat derajat martabat orang tua. Papa Mama sangat sayang sama Leo. Papa Mama minta maaf kalau Leo sudah banyak melihat kejadian yang tidak enak selama hidup. Papa Mama minta maaf. Saat itu Bapak Ibu, saya menjawab ini sama orang tua saya jawab ini, Pak, Ma, Papa Mama nggak salah. Justru Wisan, justru Leo, waktu kecil saya panggil Wisan, justru Wisan itu sangat bersyukur bisa punya papa dan mama. Saya bisa mengalami pengalaman yang tidak enak. Justru dari pengalaman yang tidak enak, saya bisa kuat seperti sekarang. Saya terima kasih sama papa mama. Pak, Ma, terima kasih sudah melahirkan Wisan, sudah membesarkan Wisan. Saat ini gantian Wisan yang membahagiakan orang tua. Nanti papa mama mau apa aja bilang sama Wisan. Papa saya umur 72, Bapak Ibu. Mama saya umur 67, sudah berusia. Saya nggak tahu orang tua saya berapa lama lagi dipanggil sama Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah selama dia hidup, saya mau bahagiakan orang tua saya. Saya nggak tahu besok atau dia meninggal, bulan depan, tahun depan, saya nggak tahu. Tapi selama hidup dia, selama hidup orang tua saya mau bahagiakan mereka. Teman saya yang orang tuanya meninggal, ketika meninggal foto orang tuanya ditaruh di depannya, ada buah, ada ayam, ada apa, saya nggak mau.
Orang kalau sudah meninggal, kita mau kasih apa juga nggak bisa Bapak Ibu. Mau kasih apa? Mau ngomong apa? Nggak bisa. Justru orang tua saya bersyukur, orang tua saya masih sehat. Dia mau apa saya kasih. Apa aja saya kasih. Karena saya mau membalas budi kebaikan orang tua. Buat saya, kebaikan orang tua nggak mungkin saya bisa balas. Dia sudah melahirkan, sudah membesarkan saya seperti sekarang. Ya Bapak Ibu, jadi Anda jalankan bisnis ini, Anda lakukan bisnis ini untuk orang-orang yang Anda cintai. Saya bisa kuat seperti sekarang, saya bisa komitmen seperti sekarang, karena saya punya tujuan. Saya mau balikkan orang tua saya mau lakukan untuk orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Sukses buat kita semua.